Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang sangat esensial, yaitu cetak biru atau mekanika dari ibadah sholat yang sempurna. Kita akan pakai sebuah rujukan sejarah yang sangat masyhur, dan tenang aja, kita bakal urai aturan-aturannya pakai analogi yang sangat simpel dan gampang banget dipahami. Nah, mari kita mulai dengan sebuah kisah sejarah yang menurut saya sangat menyentuh. Bayangkan ada seorang sahabat masuk ke masjid. Dia sholat, lalu setelah selesai, dia pergi untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi, coba tebak apa respons Nabi? Beliau memberikan teguran yang diulang sampai 3 kali. Beliau bersabda, "Irja' fasalli, fa'innaka lam tusalli." Artinya, kembalilah sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Coba kita renungkan sebentar, makna mendalam dari teguran ini. Mungkinkah seseorang itu sholat seumur hidupnya? Melakukan semua gerakan dan bacaan, tapi ternyata secara hitungan, sholatnya itu belum sah? Nah, pertanyaan besar inilah yang bikin kita harus benar-benar mengkaji detail ibadah ini, layaknya melihat sebuah cetak biru yang sangat presisi. Untuk itu, ini dia peta jalan pembahasan kita. Pertama, kita bahas kisah sholat belum sempurna tadi. Kedua, syarat sebelum memulai sholat. Ketiga, niat dan takbiratul ihram. Keempat, al-fatihah, ruku', dan i'tidal. Kelima, aturan sujud pada 7 anggota badan. Dan terakhir yang keenam, kita bahas kunci utamanya, tumakninah. Langsung aja masuk ke bagian pertama, kisah sholat belum sempurna, atau yang di literatur sering disebut hadits musi' sholatahu. Kalau kita lihat dari teks aslinya dalam bahasa Arab, kelihatan banget kalau Nabi itu nggak membiarkan kesalahan sahabat yang terburu-buru tadi lewat begitu saja. Beliau menjadikannya sebagai momen pembelajaran. Bukan cuma buat sahabat itu ya, tapi buat kita semua. Ini membuktikan bahwa setiap detail gerakan itu ada bobotnya. Sekarang bagian kedua, syarat sebelum memulai sholat, meliputi persiapan fisik dan tata ruang. Jadi begini, sebelum kita mulai melakukan gerakan apapun, ada 4 syarat mutlak yang ibaratnya harga mati. Pertama, harus tahu kalau sudah masuk waktunya. Kedua, toharah atau bersuci dengan sempurna. Ketiga, menutup aurat. Dan keempat, menghadap kiblat. Semuanya ini fungsinya buat mempersiapkan raga dan jiwa kita sebelum benar-benar berdiri di hadapan Sang Pencipta. Nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian ketiga, niat dan takbiratul ihram. Ini dia gerbang pembuka ibadah kita. An-niyah atau niat. Untuk paham konsep niat ini, coba bayangin persis kayak kita masukin lokasi tujuan ke aplikasi peta atau GPS di HP kita. Sistemnya kan udah tahu tuh kemana arahnya secara internal. Dan mesinnya nggak perlu teriak keras-keras nyebutin tujuannya kan? Nah, niat itu persis kayak gitu. Sebuah kehendak diam yang letaknya di dalam hati. Sedangkan takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar, itu bekerja secara harfiah sebagai sebuah kunci. Klik. Begitu diucapkan, pintu menuju dunia luar dan segala gangguannya itu langsung terkunci, dan pintu ibadah kita terbuka. Makanya hal-hal yang sebelumnya halal di luar sholat, kayak makan, minum, atau ngobrol, otomatis jadi haram selama kita ada di dalam ibadah ini. Kita masuk ke bagian keempat, al-fatihah, ruku, dan i'tidal, yang jadi rukun gerak dan ucapan. Dalam setiap rakaat, ada urutan yang sangat logis dan ketat. Nggak bisa tuh dilompatin atau ditukar-tukar posisinya. Ini adalah sebuah ritme pengabdian. Kita mulai dengan berdiri, lalu membungkuk untuk ruku, kembali berdiri tegak atau i'tidal, sampai akhirnya turun merendah ke tanah. Dan kalau kita cek dari penjelasan para ulama, aturannya sangat tegas. Membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya di setiap rakaat. Ini adalah rukun utama. Tanpa Al-Fatihah, ya ibadah sholatnya dianggap nggak sah. Bagian kelima, sujud pada 7 anggota badan. Ini bisa dibilang sebagai momen puncak ketundukan kita. Mari kita pakai analogi roda pendaratan pesawat atau landing gear. Sama kayak pesawat komersial yang butuh semua rodanya menyentuh landasan biar bisa mendarat aman, kita juga gitu pas sujud. Harus mastiin ke 7 titik ini mendarat sempurna. Dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kedua kaki. Semuanya harus menyentuh lantai dengan kuat. Di sini, teks fikih juga memberikan arahan posisi sujud yang spesifik berdasarkan prinsip adab dan kesopanan. Untuk laki-laki, sangat dianjurkan buat mengangkat sikunya dan menjauhkannya dari sisi badan. Sementara untuk perempuan, dianjurkan supaya merapatkan anggota tubuhnya. Akhiran kita sampai di bagian keenam, kunci utamanya, yaitu tumakninah, rahasia di balik sholat yang diterima. At-tumakninah. Paling gampang memahaminya itu ibarat kita ketemu rambu tulisan stop, merah gede di persimpangan jalan. Kalau kita cuma melambat pelan-pelan terus bablas, itu namanya pelanggaran kan? Nah, di sholat juga sama.
Fisik kita harus benar-benar berhenti dan diam total di setiap pergantian rukun, setidaknya kira-kira selama durasi membaca Subhanallah. Sebagai penutup dari penjelasan kali ini, ada sebuah pertanyaan mendalam dan cukup provokatif dari literatur yang kita bahas. Aswa'un nasi sarikoh. Siapakah pencuri yang paling buruk? Kalau ditanya gini, kita mungkin bakal kepikiran orang yang maling uang, merampok bank, atau curi barang berharga kan? Tapi ternyata bukan itu. Jawaban dari teks tersebut adalah, pencuri terburuk itu ya mereka yang mencuri dari sholatnya sendiri. Mereka yang buru-buru, memotong waktu dari ruku dan sujudnya tanpa ketenangan. Ini tuh persis kayak kita nelan makanan super enak, bergizi tinggi, tapi cepat-cepat tanpa dikunyah. Tubuhnya nggak dapat nutrisi, lidahnya juga nggak sempat ngerasain apa-apa. Jadi pertanyaannya, bisakah kita benar-benar menemukan ketenangan spiritual kalau kita malah mencuri waktu dari momen privat kita sendiri dengan Sang Pencipta? Sesuatu yang layak banget kita jadikan renungan untuk sholat kita berikutnya.